gitu. Jadi ya naudzubillah ya. Dengki itu namanya. Cirinya dengki apa? SMS ulangi. Syusha melihat orang syedam, syedam melihat orang syusha ya. Itu aduh lelah sekali ya. Karena meletakkan kebahagiaannya di urusan orang lain. Sedangkan satu dunia pengen ngalangin dia dapat rezeki, kata Allah rezekinya dia nyampe. Terus kita bahagianya nunggu orang lain menderita atau selalu menderita setiap kali orang dapat kebaikan. Aduh capek sekali ya. Jangan ya. Sekali lagi tidak akan dikatakan beriman kalau orang barulah dia kata tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai kapan? Sampai dia pengen kebaikan yang ada di dirinya juga ada di saudaranya. Ya. Nanti karena seringan-ringannya ada yang disebut ghibthah. Ghibthah itu kita pengen kebaikan yang ada pada diri seseorang, tapi nggak pengen nikmat dia juga hilang gitu. Jadi cuma sekedar, dia suaminya baik, ya Allah aku juga pengen, ya Allah anugerahkan aku suami yang baik. Tapi tidak berharap suami dia pindah ke kita gitu, enggak gitu, ya, enggak gitu. Nah, kenapa pada ketawa? Pernah pengen suami orang emang? Ada yang kayak gitu ya. Jadi kayak iri itu boleh kata Nabi, tapi hanya pada dua hal, yaitu kepada apa? Satu, kepada orang yang diberikan harta lalu dia gunakan untuk amal soleh, sedekah, wakaf. Atau yang kedua, dia iri kepada orang yang dititipi ilmu lalu ilmunya itu jadi manfaat bagi dirinya, ya jadi pahala jariah. Cuma boleh sama dua itu. Jadi kalau misalnya ketemu orang yang dia punya ilmu tapi jadi sombong, ya berarti tidak harus iri. Dia punya jabatan tapi malah jadi sewenang-wenang, jadi semena-mena jadi zalim, ya dia nggak iri, ya. Dan tadi ya, Nabi itu amat sangat menginginkan kebaikan pada orang lain, ya. Ya. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. Di surat ke-9 At-Taubah ayat 128 ya. Amat sangat menginginkan kebaikan bagi kita semua ya. Nabi kita sedih, beliau benar-benar ikut sedih, kita bahagia benar-benar, bahkan beliau pengen banget kita bahagia ya. Maka ini salah satu pilar akhlak yang keempat ya. Jadi yuk bismillah mulai belajar untuk yuk pengen orang lain senang, dan orang lain senang tuh kita bisa ikut senang ya. Nanti Ramadan orang bilang ekonomi lagi sulit lah, harga pada naik lah, tapi kita lihat berkahnya Ramadan, makanan berkelimpahan asli. Tiap masjid ada yang pada ngadain ya takjil yang buka bareng berkelebihan, insya Allah itulah berkahnya. Sehingga nanti ketika berkelebihan kita udah kenyang, udah buka puasa, tapi ternyata masih diminta dibungkus, sok silakan. Sedangkan kita tahu makanan untuk sahur nanti malam udah ada, kita juga nggak doyan makanannya. Ini fix bakal jadi sampah nih, dibuang di rumah. Tapi nggak enak kalau nolak. Daripada jadi sampah akhirnya di lampu merah misalkan dikasih. Terus orang yang menerima benar-benar, ya Allah ibu makasih, saya dari tadi belum makan. Semoga ibu dijaga, diberkahi anak-anaknya, disayang Allah, ibu makasih. Nyampe rumah sepanjang jalan kayaknya senyum-senyum. Ya Allah, orang ngedoain sampai segitunya. Padahal itu yang kita kasih sesuatu yang bakal kita buang, bakal jadi sampah, sesuatu yang kita nggak doyan. Dan itu murah. Ketika ibu nanti lihat saldo, ya Allah saya bisa beli 1000 bungkus setiap hari. Tapi kok bisa bikin orang sampai segitu senengnya? Dan ternyata orang nggak doain kayak gitu, kita nggak denger, nggak mungkin nggak ikut bahagia. Seneng setiap kali ada yang doain tulus. Dan bahagianya pasti beda dengan bahagia yang beli barang, kebeli handphone baru atau kebeli tas baru ya. Bukan nggak boleh punya, tapi kalau namanya beli barang kan bisa bosan ya. Nanti berapa tahun sekali pengen ganti lagi dengan yang baru. Tapi kalau misalkan bahagia dari ngelihat ada, entah kalau ada yang jadi guru ya. Terus saya salah satu yang amat sangat pernah membuat iri sekali ketika dulu ada guru ya, guru saya juga, dan dia sudah puluhan tahun mengajar lebih lama daripada saya. Dan ketika akhirnya pensiun gitu, atau setiap kali ada yang lulusan, murid-murid itu pada bikinin makasih Ustaz, makasih. Jadi kayak ya Allah, ada orang yang kehidupannya begitu berubah, tersentuh dengan kehadiran diri beliau gitu.
Jadi memotivasi gitu, ya Allah saya mati gimana ya. Kan kadang kita nggak dengar suara di masjid ya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun misalkan ya. Telah berpulang fulan bin fulan. Misalkan ada orang yang namanya benar-benar banyak gitu. Siapa misalkan ya? Agus misalkan. Kan banyak banget Agus. Ya. Artinya kalau misalnya namanya banyak kan kita nanya kan, Agus yang mana? Agus Jarum? Bukan. Agus mana misalkan? Agus itu, Agus yang biasa suka azan di masjid. Kan enak kedengarnya Bu. Saya tuh ngebayangin ketika kayak gitu. Nanti saya meninggal. Siapa meninggal? Si Denis. Denis mana? Apa ya kira-kira orang umum? Kan kurang enak, kurang elok kalau misalkan Agus, Denis mana? Itu yang Bandar Judi ya. Tapi kan Bapak udah tobat, ya nggak tahu, tapi nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Jadi ya, yuk istilahnya siapin diri, terus kita berharap kebaikan juga bagi orang lain. Itulah hadis tentang 4 pilar akhlak. Istilah saya kembalikan lagi dulu kepada siapa tadi, Ustaz MC kita, silakan ya untuk masuk ke sesi selanjutnya. Ibu habis ini apa? Mau tanya jawab atau foto-foto? Gak boleh dua-duanya. Ya, saya kembalikan dulu ya. Kita insya Allah waktu sampai jam 21.00 insya Allah. Masih ada 17 menit lagi. Fadhol. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nih, benar ini. Oh, kira nggak ada Ustaz. Saya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan. Ustaz terkait ini tadi ada yang nanya, bukan yang nanya, apa mau kita bahas misalnya Imara yang baru viral misalnya ya. Misalnya. Nah ini saya mau tanya Ustaz, bagaimana Islam memandang pernikahan siri Ustaz? Karena jelas kita ketahui dalam undang-undang perkawinan tidak ada istilahnya nikah siri, itu tidak ada ya Ustaz ya. Iya. Menurut pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan seperti itu. Jangan-jangan ibunya lawyer, bukan? Bukan. Iya. Yang kedua begini Ustaz, saya perempuan, saya juga perempuan. Kelihatan Bu. Kelihatan. Jadi gini Ustaz, bagaimana Islam melindungi perempuan, bukan melindungi tetapi lebih ke dalam praktis seperti ini Ustaz. Sering kali kan menghadapi misalnya jelas dalam hukum waris ya Ustaz ya. Di situ jelas disebutkan bagian waris untuk perempuan bila ada anak laki-laki ini pengetahuan umum aja ya Ustaz. Iya. Laki-laki 1 bagian, perempuan laki-laki 2, perempuan 1 misalnya seperti itu. Dalam perkawinan pun juga seperti itu. Misalnya seorang istri ditinggal suami, bagiannya kalau ada anak sekian, nggak ada anak sekian. Di situ kadang saya merasa ya ampun, kan yang menemani istri. Karena dalam hukum Islam maaf ya berbeda dengan hukum perdata ya Ustaz ya, dalam pembagian waris dan sebagainya. Cuman kalau kita seorang muslim kan kita tentu tidak bisa memilih mau tunduk dalam hukum perdata dan sebagainya. Dan itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana Islam memandang atau memuliakan perempuan seperti itu. Baik, istilah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nikah siri itu suka diartikan nikah secara agama, dan memang secara agama ya. Dan memang waktu dulu di zamannya Nabi kan memang belum ada KUA ya. Maka memang kalau bicara tentang secara agama ya memang rukunnya sederhana. Ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, saksi, wali, dan ijab kabul ya. Di situ disebutkan juga mahalnya dan sebagainya macamnya. Maka sah di situ memang sah. Cuman kan akhirnya yang ada sekarang negara itu berusaha untuk supaya haknya wanita itu terjaga, ya kan? Dengan cara akhirnya ya harus dicatat, karena kalau tidak tercatat nggak ada saksinya, negara tidak mengetahui. Nanti ketika akhirnya dia ternyata betulan sudah sah secara agama tapi pengen nuntut, lo nggak tercatat, jadi nggak bisa untuk mendapat. Jadi kalau di zaman sekarang, ketika akhirnya ada yang dinikahi terus cuman pengen secara agama tidak dicatat secara negara, nanti ada resiko suatu saat kamu pengen menuntut hakmu. Terus nuntutnya misalnya kemana? Misalnya mau nuntut ke negara, negara nggak tahu kamu nikah. Jadi
ketika emang benar-benar pengen, si laki-laki juga pengen melindungi hak si istrinya, maka dia pasti akan mengajak secara negara juga, nggak cuma secara agama, ya. Karena hati-hati di luar sana bisa jadi ada beberapa oknum yang mungkin disebutnya buaya hijrah atau playboy syariah, ya. Hah? Ya gitu ya, hati-hati. Kalau bicara untuk melindungi, ya memang ayat yang mungkin paling sering diprotes sama ibu-ibu, maka ya sebelum Nabi diturunkan ayat yang ini, maka dulu tuh istri nggak ada batasnya. Di riwayat Imam At-Tirmidzi ada sahabat yang masuk Islam dalam keadaan istrinya 10 orang, maka disuruh ceraiin yang 6. Ya. Dan ternyata setelah 2, 3, dan 4 ada komanya, yaitu jika engkau merasa tidak sanggup berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Dan hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang memang sebetulnya kitab suci cuma satu sih, Al-Quran. Sebelum itu memang masih ada Injil, masih ada Zabur, masih ada juga Taurat, ya, yang benar-benar dari Allah. Tapi kan yang paling sekarang berlaku adalah Al-Quran. Dan hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang menyuruh untuk menikahi satu saja. Ya, karena bahkan kalau kita lihat ya di kitab yang lain, ya dulu kisah Nabi Sulaiman juga istrinya memang kan ya lebih dari 4, ya. Dan ada ayat 129 ya kan, yang kadang orang suka lupa baca, masih di surat yang sama. Dan sungguh jika engkau ingin berlaku adil, amat sangat ingin berlaku adil, engkau tidak akan sanggup untuk melakukannya, ya. Dan ternyata Nabi kayak gimana coba ngejalaninnya? Nabi monogami selama 25 tahun hanya dengan satu istri. Dan itu 25 tahun itu Nabi menikah umur 25 tahun. Suami istrinya waktu itu usianya 40 tahun, 15 tahun lebih dewasa. Lalu menikah selama 25 tahun, itu pun karena wafat, bukan karena cerai, ya. Dan 25 tahun lagi ganteng-gantengnya, istrinya usia yang sudah 40 tahun, ya. Ya tentu masih cantik, cuman kan lebih muda suaminya, ya. Jadi aslinya sifat dasar dan aslinya Nabi juga pengennya satu, monogami, ya. Dan ketika akhirnya itu menikah, itu gimana? Ya karena memang sudah keperluan untuk wahyu, ya. Karena kalau tidak ada Aisyah, ya gimana akhirnya menyampaikan hadis-hadis tentang wanita, tentang perempuan. Karena Nabi pernah ditanya sama orang yang haid, ya Nabi gimana ini ngajarin cara bersihinnya, ini perempuan bukan mahram, ya. Melalui Aisyah jadi hadis-hadis seperti itu jadi bisa dibahas, ya. Dan ini sampai sudah banyak bahasannya untuk menjelaskan, karena di zaman itu waktu itu laki-laki banyak yang harus pergi ke medan perang, dan akhirnya banyak yang wafat. Ketika sudah wafat, maka mau nggak mau jadi banyak tertinggallah janda-janda yang nggak punya pelindung. Terus gimana cara terbaik ngelindungin mereka gimana? Laki-laki benar-benar kurang di saat itu. Mereka pada jadi, mohon maaf ya, terus pada apa, jadi ani-ani gitu, jadi simpanan, kan nggak mungkin kan, ya. Maka cara terbaiknya untuk itu gimana? Ya dinikahi, karena dengan dinikahi si laki-laki itu iya jadi berhak atas si wanita, tapi kan berhaknya laki-laki atas wanita itu syaratnya banyak. Dinikahi, termasuk ketika juga harus menafkahi, apa aja yang harus dinafkahi, pakaiannya, tempat tinggalnya wajib diberikan, ya. Terserah mau dibeli atau dikontrakin atau di mana, tapi tetap harus dikasih, nggak boleh enggak, ya. Coba lihat orang yang pada misalkan di luar sana muda-muda pacaran gak modal, yang masih jajan, yang masih nafkahin si perempuannya siapa? Si pacar perempuannya masih orang tuanya, masih disekolahin sama orang tuanya, ya. Laki-lakinya cuma ikut bandel bareng gitu, ya. Paling jajanin apa es teh sama angkringan doang, gak modal, ya. Terus tapi udah dapat gitu, naudzubillah, berlandaskan cintanya, nah. Ya, emang aslinya syariat itu berusaha, dan kalau kita udah ngelihat gimana wanita itu dulu di zaman sebelum akhirnya ayat-ayat tentang wanita itu turun, ya dulu wanita bisa dijadiin kado, bisa diperjualbelikan, bahkan
turun surat 81 At-Takwir ayat 9 bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kami ini dibunuh. Ini kata tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Ibnu Abbas mengambil pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan di zaman itu tuh wanita kalau ngelahirin disuruh depan rumah. Karena di depan rumah udah ada tanah yang udah digali. Jadi begitu nanti keluar jabang bayinya kalau perempuan langsung masuk ke lubang tanahnya langsung dikubur hidup-hidup. Sebiadab itu dulu zaman itu, ya. Makanya nanti anak bayinya itu akan bertanya bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa saya ini dibunuh? Ya. Dengan dosa apa? Itu mempertanyakan di hadapan Allah. Ya. Dan akhirnya semenjak akhirnya ya syariat tentang Islam turun secara sempurna, wanitanya jadi harus ditutup untuk menutup auratnya, dan yang boleh melihat auratnya hanya benar-benar yang sudah berani menghalalkannya. Dengan menghalalkannya berarti harus menafkahi dia sepenuhnya lahir dan batin. Bahkan gak cuma menafkahi dunianya, bertanggung jawab juga atas akhiratnya. Lihat betapa mahal wanita itu. Sehingga kalau pengen ada laki-laki nyentuh dia, syaratnya satu, nafkahin, beri tempat tinggal, beri makan, beri minum, dan juga anak-anaknya, bahkan dilindungi, diajarkan ilmu agama, diajarkan, dibawa keselamatan baik dunia sampai ke akhiratnya, baru kamu boleh sentuh tuh wanita. Kalau misalkan kamu gak berani kayak gitu, mohon maaf, gak ada cara lain untuk bisa menyentuh wanita itu. Jangankan menyentuhnya, menatapnya pun aslinya kita laki-laki gak berhak. Ya. Dijaga, dimuliakan sekali, itu benar-benar. Ya. Dengan syariat yang sudah ada, akhirnya orang-orang yang akhirnya setelah berdiri negara lalu punya ilmu menetapkan, ya sudah ditetapkan ini haknya untuk supaya dicatat juga secara agama. Karena kalau dicatat juga secara tadi negara untuk tadi ya, supaya haknya bisa jelas. Jadi kalau kita benar-benar baca sirah terkait bagaimana perempuan itu sebelum Islam sempurna turun, ya Allah, menderita sekali. Bisa dijadiin tukar kado sama suaminya, ya, bisa diperjualbelikan, hanya dicari ketika dibutuhkan saja, ya. Dan manusia yang paling sempurna di zaman itu, ya tadi monogami selama 25 tahun, ya. Dan jika dibahas dengan lebih panjang lagi, benar-benar ya Nabi menikahi mereka setelah akhirnya Khadijah wafat ya radhiyallahu anha. Ya wahyu, perintah dari Allah, bukan karena naksir. Karena iya sih yang cantik ada Aisyah cantik, tapi yang juga janda tua ya ada Ummu Salamah, janda anak 4, ya. Terus akhirnya dilindungi, dijaga oleh Nabi, ya sudah, ya. Dan umurnya jauh dibandingkan Aisyah yang masih muda, ada yang cantik juga, ya. Tapi ya seperti itu sudah panduan, karena memang ternyata semua istri Nabi itu adalah perwakilan gambaran bagaimana semua sifat dan karakter wanita di dunia, ya. Jadi ya bismillah ya, yuk bismillah bersama syariat itu, karena dengan syariat itu juga ya nanti terjaga wanitanya, ya. Karena naudzubillah ketika ada celah akhirnya wanita itu terzolimi, bisa jadi juga memang ada kesalahan di mana akhirnya membiarkan ada celah untuk ya sudahlah, udah nggak belum dihalalkan, akhirnya terjadi apa-apa dulu, ya. Makanya kenapa berislam yang harus benar-benar kafah itu, jadi benar-benar nggak ada celah bagi kita untuk bisa terjadi kemaksiatan. Namun kadang ya, iya mungkin nggak berani berzina, tapi ya chattingannya masih ya, sudah mulai kasih perhatian, nggak bisa. Harusnya ada aturan yang paling benar ya. Dulu waktu taruh sama istri, saya komunikasinya ke ustadznya bilang ke istrinya baru bilang ke calon istri waktu itu, ke Teh Yuda. Ya. Ketika sudah jatuh khitbah pun, maka istri komunikasinya ke mama saya komunikasinya ke ibunya beliau, baru benar-benar chattingan dengan ini itu ketika udah halal, ya udah. Dan udah halal makan enak, jangankan cuma chattingan, dihamili pun berpahala. Ya. Iya, istilah. Gitulah ya, panjang luar biasa kita. Yang penting jaga. Dan sekarang kan apalagi insya Allah ibu udah pada punya suami semua ya, nggak terjaga, bismillah dianugerahkan suami yang saleh. Iya, udah pada nikah semua kan? Insya Allah. Cukup? Atau sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya nggak punya pertanyaan ini, Ustaz, karena
nggak ada di materi kita, tapi karena sering pancing. Nah ini kan nggak pancing tentang pernikahan ya Pak. Iya. Ini bahasa. Jadi kebalikannya, Mbak, kalau tadi kan tentang pernikahan sirine, ini tentang reverse-nya, berarti perceraian. Recently saya itu dicurhati 2 sahabat saya nggak tahu kenapa muka saya ini mungkin kayak psikolog atau gimana. Mereka itu menanyakan tentang pernikahan mereka yang sudah di ujung. Dan karena saya ya pengetahuan agama saya juga kurang, jadi saya selalu tuh logik dulu gitu loh. Gimana ya kalau seseorang itu menyarankan perceraian? Oh gitu. Sedangkan itu kan kita jelas-jelas tidak boleh. Kemudian kayak dalam hati saya sebenarnya ada pikiran, wah janda sih menang. Tapi saya nggak tega lihat teman saya. Iya, baik. Gimana? Baik, Isil. Iya, sebelum jawab yang ini tadi saya kepikiran ya terkait waris tadi juga ditanya ya. Jadi memang kan ketika akhirnya saya yang ini dulu ya tadi. Iya, laki-laki 2 bagian daripada perempuan 1 bagian. Tapi kan nanti ketika dia menikah punya suami, suaminya dapat waris juga dapat 2 bagian. Tapi kan nggak boleh mewaris harta asal. Nah, tapi memang kenapa akhirnya laki-laki itu dia seolah dapat lebih banyak? Karena memang laki-laki itu dia fungsinya harus sebagai pelindung. Dia punya nafkah itu nggak 100% itu semuanya harus buat punya dia doang. Harus ada yang jadi anak, harus ada yang buat anaknya, harus ada yang buat istrinya, harus ada juga buat orang tuanya. Jadi itu salah satu keadilan Allah, ya. Baru lanjut yang ini ya, istilahnya. Baik-baik dulu Pak, ya. Jadi cerai itu sebetulnya boleh, tapi itu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Dan pokok kalau ada yang tanya tentang kayak gitu selalu bilang, tolong cerai itu harus selalu jadi pilihan paling terakhir, ya. Dan nggak cuma terakhir, harus dengan 1 syarat mutlak, yaitu setelah kamu pisah, kamu tambah dekat sama Allah, dan gitu aja. Misal, studi kasus nih, ada seorang istri yang setiap kali sholat punggungnya disetrika sama suaminya, misalkan, ya. Film azab ini mah Bu, film azab, ya. Jadi si yang punggungnya disetrika itu istrinya itu pengen pisah hanya karena 1 alasan, saya pengen sholat tanpa disetrika. Kalau tujuannya kayak gitu, sepakat saya Bu, serius demi Allah. Tapi kalau misalkan ternyata lihat lagi, kamu pengen cerai karena apa misalkan? Kalau cuma gara-gara ketemu berondong yang lebih ganteng dan lebih muda, atau yang laki-laki gara-gara ketemu ada anak magang di kantor yang lebih bohai, maka nggak bisa kalau kayak begitu. Makanya sekali lagi, iya itu hak kamu memang, kamu yang jalanin rumah tangganya, ya. Cuma kalau bisa itu paling terakhir. Jadi demi Allah, kamu akhirnya bisa cerai gampang misalnya. Tapi setelah akhirnya pisah, kamunya malah nggak. Misalkan suaminya jahat betulan, dan ketika suaminya jahat dan masih dengan suami yang jahat itu, dia tiap malam tahajud. Lalu setelah pisah akhirnya jadi nggak pernah tahajud lagi. Loh, jangan-jangan kamu perlu dapat dikirimin suami yang jahat lagi biar kamu tahajud lagi. Kan nggak kayak gitu kan rasanya kan. Jadi karena standar kebaikan itu 1, bikin tambah dekat sama Allah atau enggak, ya. Itulah yang bikin Ibunda Asia juga mau-maunya kok bertahan ngadapin Firaun. Karena beliau yakin ya Allah. Nah, kan doanya beliau ada di Quran surat ke-66 At-Tahrim ayat 11. Kalau memang gara-gara ini aku lebih mudah ke surga, aku ridho ya Allah, bismillah. Ya. Ya kan? Kalau ini kau pribadi ya. Kau pribadi. Ketika akhirnya sudah istiqoroh sudah, lalu akhirnya memilih dan Allah pilihkan, alhamdulillah sekarang sudah menikah, punya istri. Maka apapun yang terjadi, ini mah komitmen kau sendiri. Apapun yang terjadi, kau sudah mengeliminasi pilihan cerai itu nggak ada. Pokoknya kau pisah dengan aku tuh syaratnya 1, saya mati, udah gitu aja. Ya, udah gitu aja. Jadi nanti mau kita ribut hebat seberat apapun, saya nggak akan berani ngucap sedikit, ya, nggak mau, nggak mau sama sekali. Saya anggap itu sudah bukan pilihan, ya. Dan bismillah, selagi kitanya udah jadi suami yang benar, dia juga jadi istri yang benar, alasan cerainya berarti gara-gara apa? Kalau misalkan punten ya, dia bilang dia misalkan pengen pisah sama saya, pasti ada alasannya dong. Maka alasan itu yang saya beresin dulu. Karena
ibaratnya kita udah jadi suami yang benar, nggak ada angin nggak ada apa, tiba-tiba istri minta cerai kan agak gelo juga asli ya. No. Ya iya kan, jadi ya udah bismillah gitu. Kalau aku udah jadi yang terbaik buat kamu, pokoknya kalau ada orang pacaran terus berkata maaf ya kamu terlalu baik untuk aku, itu bullshit, itu asli ya. Karena semua orang nyari yang paling baik, terus kita udah jadi yang benar-benar baik gitu, terus dia minta udahan, nggak mungkin, nggak ada angin nggak ada apa-apa. Iya di luar sana ada yang istrinya selingkuh, ya itu juga ada gitu ya. Tapi ini kan dalam artian kasus contoh misalkan istrinya juga istri soleha, laki-lakinya juga hidup benar lurus, mereka pisah gara-gara apa tuh berarti? Ya, makanya nanti apapun alasannya, bahkan termasuk ya yang pada cerita, yang mohon maaf ya suaminya kena judo, keliling pinjol, apapun itu ya, selalu Bu saya kembali lagi ke ibu, serius silakan istiqoroh, tapi saya bilang tadi itu harus jadi pilihan terakhir cerai, dan kalau cerai pun harus dengan satu syarat, tolong setelah ini ibu tambah dekat sama Allah, tambah rajin tahajudnya, tambah dekat sama Qurannya, tadinya nggak syar'i jadi syar'i. Karena bismillah, iya dia jahat tuh, bahkan benar-benar mungkin ada korban KDRT-nya atau apa misalnya, tapi bisa jadi gara-gara sabarnya ibu ngadepin suami yang kayak gitu, ibu lebih terjamin surganya. Bisa jadi nanti akan ada harinya ibu berkata, alhamdulillah saya yang digituin. Karena bisa jadi gara-gara kezaliman itu lebih terjamin surganya daripada yang suaminya baik, setia. Meskipun yang suaminya udah baik nggak usah ditanya, Bapak kapan selingkuh? Nggak usah ya, nggak usah. Kan tiap orang beda-beda kasusnya ya. Jadi gitu harus dengan itu syarat. Karena kalau misalkan ternyata tidak dengan syarat itu, saya juga kalau ditanya nggak pernah menyarankan atau jangan. Makanya tadi studi kasusnya kayak tadi kan, lagi sholat disetrika sama suaminya, itu mah gila, suaminya udah jelas ya harus ditinggalin kalau udah kayak gitu ya. Bahkan ketika ditanya kenapa kamu nyetrika istrimu, habis dia sholat, nah itu kan udah seklek kalau udah kayak gitu kan ya. Maka nah tapi kan nggak ada kan yang kayak gitu kan, kebanyakan mah kan cuma gara-gara ya kadang ekonomi, ya kadang ya tergantung ya macam-macam ya kebandelannya apa aja. Cuman ya bismillah. Saya selalu bilang kalau ibu ukur diri sendiri, kalau dengan dia ibu bisa sabar dan gara-gara sakit hatinya ibu jadi tambah dekat sama Allah, aja tetap saya nggak akan nyaranin cerai ya. Tapi kalau misalkan ternyata ibu bisa berkomitmen janji benar-benar diri ke Allah, setelah bisa aku tambah dekat kepada Allah, bahkan kalau perlu saya suruh pasang target sehari minimal 40 rakaat misalnya, berarti kan yang wajib 17 ditambah tahajud 11 ditambah sholat rawatib yang qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu udah 38, ditambah dia duha 2 rakaat, udah 40 rakaat tuh. Bisa nggak berani jamin ya? Saya jangan cuma ngomong doang nih, bilang ini yang terbaik untuk bisa enggak. Iya aku tahu kamu berat sama dia, tapi itu beratnya itu bisa jadi yang nganterin kamu ke surganya Allah gara-gara sabar hadapin itu ya. Ya selalu pilihan terakhir ya. Jadi kayak gitu ya. Dan kalau ada yang berkata nanti dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong lagi ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran udah. Tapi enggak kan? Iya, karena Firaun udah paling parah, nggak ada lawannya lagi itu ya. Jadi nggak mungkin ada yang berkata suami lebih, nggak ada ya istilah ya. Jadi kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Udah jam 9. Hah? Tinggal foto ya udah ya. Ustaz satu lagi. Hah? Saya maksudnya. Oh gitu. Jadi saya punya mantan ART ya Ustaz, dulunya ART saya. Asisten rumah tangga. Iya. Iya terus? Nah, dia keluar kemudian menikah. Setelah dia punya anak, kemudian Menikahnya sama? Menikahnya sama suaminya. Ah, iya. Iya. Jadi dia punya anak. Nah setelah punya anak itu dia punya masalah dengan suaminya. Jadi suaminya selingkuh dan meninggalkan hutang yang banyak. Iya. Sampai ternyata buku nikahnya bisa digadaikan gitu Ustaz.
Saya juga baru tahu ini. Ternyata Laku ya? Laku ternyata. Namanya bangkrut cek Ustaz. Kalau Ustaz mau tahu namanya bangkrut cek apa sih nggak tahu, pokoknya itu bisa dihutangkan ini kayak gitu. Kemudian dia tiba-tiba datang ke rumah, sudah membawa masalah ke rumah saya maksudnya. Sudah membawa masalah itu karena suaminya pergi. Dia setiap harinya di kebun karena didatengin orang terus untuk menagih hutang, debt collector gitu. Iya. Nah dia nggak kuat, dia sampai sudah mau bunuh diri sama anaknya ini. Anaknya sekarang umur 5 tahun. Yang pengen bunuh diri si suaminya yang ngutang atau ART ibunya? ART saya. Oh iya, terus? Itu udah mau bunuh diri karena dia tidak punya uang lagi untuk membayar hutang. Yang ditagih jadi ke dianya ya? Iya, Iya. betul. Sedangkan suaminya itu dia di kos sama ceweknya ini, sama cewek selingkuhannya. Punya cewek baru selingkuhan. Iya. Udah kayak gitu juga masih Iya. gitu ya. Ya. Terus dia ke tempat saya, dia minta izin untuk ke tempat saya lagi. Nah karena dulunya sudah Mau kerja lagi. Ya, Iya. dulunya sudah ikut saya lama, ya pasti saya ikutkan. Cuman karena memang dia hutangnya itu udah membawa banyak bagi dia, Ustaz. Saat itu tuh berapa ya, 40 juta atau berapa. Iya. Bagi dia kan karena memang nggak punya sama sekali, ya bingung mau Besar, kemana ya. Nah kalau misalnya pernikahannya diteruskan, dia suaminya membawa nama istrinya juga kan untuk berhutang. Jadi dia malah semakin banyak hutang-hutangnya gitu loh Ustaz. Iya. Nah akhirnya wah ini kayaknya nggak bisa dipertahankan. Kalau Iya. saya dimintakan saran, ya Allah gimana? Nanti anaknya kehilangan dan akhirnya tuh cerai. Iya. Nah Sudah cerai? sudah ketok palu. Dan yang membiayainya pun saya Ustaz. Cuma saya takut sekarang, takutnya karena saya minta maaf juga ke ART saya ini. Sebenarnya di Islam itu tidak boleh ketika saya menyarankan untuk bercerai Iya. itu tidak bagus, tidak boleh. Iya. Dan kamu pun pasti kehilangan suamimu. Cuman kalau suamimu membawa masalah terus, bingung juga aku mau gimana nyarankan. Jadi ibu ketempuhan juga ya? Iya, jadi ya saya tanggung jawab Ustaz dengan anaknya juga sekolah saya tanggung jawab juga. Cuman kayak itu karena dia jadi kehilangan sosok ayah juga. Masya Allah. Sampai sekarang pun nggak mencari itu laki-laki Ustaz. Iya. Gitu. Jadi ketika detik ini saya masih merasa bersalah karena saya membantu proses perceraian itu. Iya. Tapi dia sekarang nggak dikejar-kejar orang lagi karena Iya. ketika dikejar orang, saya sudah tidak ada hubungan apa lagi dengan orang ini. Iya. Nah saya Jadi- harus sholat tobatnya gimana Ustaz? Saya takut. Bismillah ya. Begini, sesuatu baru jadi dosa itu patokannya syariat. Kalau dari cerita yang gue sampaikan, maka kondisinya adalah kondisi di mana si istri itu memang punya hak untuk khulu, minta diceraikan karena suaminya melakukan beberapa hal. Yang di dalam hal ini adalah dosa-dosa besar. Jadi di dalam syariat itu ada hak di mana si istri itu boleh minta diceraikan karena suaminya melakukan dosa besar. Contoh bunuh orang, murtad, musyrik gitu ya. Terus kalau tadi ya termasuk yang riba dan itu sampai yang segitu parah, akhirnya sampai zalim ke orang dan tidak adanya tanggung jawab atau etikat baik untuk ya karena ya punten ya. Kita suami benar, laki-laki benar ngelihat istri dilirik orang dengan pandangan gak baik aja kita bisa ngebela gitu kan. Ini apalagi sampai dikejar-kejar debt collector gara-gara kelakuan manusia yang seharusnya ngelindungin dia secara syariat. Maka ya di situ kalau bicaranya syariat, makanya tadi balik lagi bicaranya syariat ya. Bicaranya syariat, maka ada kondisi di mana istri boleh minta diceraikan. Nah, itu nggak jadi dosa. Cuman kalau tadi perjawaban saya yang pertama terkait pertanyaan Bunda sebelumnya, iya memang ternyata misalkan nih ini suami selingkuh nih, berarti itu adalah dosa besar yang membuat istri punya hak untuk diceraikan. Tapi kau suka bilang tadi yang tadi, kalau kamu ternyata bisa istilahnya nerimo dia selingkuh dan itu membuat kamu tambah dekat sama Allah, yang rugi tetap suamimu, kamu tetap tambah dekat sama Allah, kamu nggak rugi. Tapi kalau bicara secara syariat, boleh nggak si istri yang udah diselingkuhin minta diceraikan? Kalau bicara hukum boleh, boleh. Karena kan syaratnya ada. Yang tidak boleh itu adalah misalkan suaminya benar lempeng lurus,
Si istri ketemu berondong muda, dia minta cerai, itu baru nggak boleh. Ini kan jelas-jelas ada pemicunya, dosa besarnya. Maka sebetulnya secara syariat, si mantan ART-nya ibu punya hak untuk minta diceraikan secara syariat. Terus ibu akhirnya, ya mungkin dia kesulitan, nggak tahu mesti kemana aksesnya, terus akhirnya ibu bantu. Insya Allah sejauh dari cerita yang tadi saya ambil dengarkan ya, itu bukan sesuatu yang harus ibu sholat tobatkan. Ya, kalau sholat tobat tetap ya silakan ya, tapi dosa-dosa yang lain ya silakan. Karena ya kalau kasusnya seperti tadi, kecuali suaminya baik, dia dan mereka saling menyayangi, ibu nggak suka aja gitu sama mereka, ya terus akhirnya ibu pisahkan dengan sengaja. Tapi kan nggak kayak gitu, itu kan gara-gara emang ada tadi kan pelanggaran syariat berat yang tadi akhirnya istri berhak untuk khulu. Aman bu, insya Allah. Mudah-mudahan dianya juga dikasih lagi suami yang soleh ya. Dicariin aja bu, ya. Yang baik sih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup Ustaz, terima kasih. Jadi Ustaz kok gimana, bingung ya. Oh iya, Kodenis juga punya buku ya teman-teman. Mungkin bisa dijelaskan dari timnya Kodenis atau Kodenis. Ya kalau yang buku memang ini kami salah satu jalan dakwah kami dicetak akhirnya ini. Kisahnya nyeritain apa tentang kebesaran Allah dalam hidup hambanya. Kita nggak bisa milih terlahir di keluarga yang mana, tahu-tahu terlahirnya di keluarga Tionghoa, TK sampai SMA sekolah Katolik, nyari duitnya di Thailand, sampai akhirnya jadi yang kayak sekarang. Ya Allah aja yang nolong ya. Silakan kalau ada yang mendapat kebaikan atau pengen dibaca, monggo. Katanya nanti setelah akhirnya dapat bukunya, silakan katanya kalau pengen foto satu maka, atau kalau mau ditandatangani, tanda tangannya nggak harus tanda tangan saya, boleh tanda tangan ibu masing-masing. Ya, itu lebih memudahkan. Ya, ya. Satu yang buku. Kedua ini ada juga ini titipan dari tim Pusat Peradaban dan Pendidikan Islam. Ini salah satu upaya kami ya. Ini kami mendirikan yayasan. Sekarang sudah berdiri untuk tingkat SMP-nya. Saya bahkan tinggal di area sekolahnya juga, ya. Nah, tapi pengen lagi ngebebasin lahan untuk sampai bisa ada lengkap ya, TK, SD, SMA, sampai nanti perguruan tinggi, sampai ada masjidnya juga, ya. Maka meskipun masih pembebasan lahan, masih terus dibebaskan, tapi tetap sudah ada kegiatan-kegiatan seperti kajian, ada kelas tahsin dan tahfiz setiap pekan itu ada, lalu setiap Jumat ada berbagi Jumat happiness ya, berbagi ngeborong UMKM dibagikan atau bagi-bagi yang kanan ya. Maka ini sih ajakan, silakan kalau ada yang pengen ikut berkontribusi silakan. Kami nggak bisa balas apa-apa, tapi pasti Allah balas ya. Kalau tahu setiap kali ada yang ikut berwakaf pilihannya cuma 2, paling cepat diganti di dunia, standarnya 700 kali lipat, Al-Baqarah 261, paling lambat diganti setelah wafat jadi amal soleh kita. Jadi nanti setiap kali dia ikut berwakaf, sedekah aslinya dia cuma transfer, duitnya tetap milik ibu, tapi cuma udah ditransfer dari rekening dunia ke rekening akhirat ya. Maka ini titip ininya, kalau ada yang mau disimpan dulu. Kok nanti pengen setiap subuh beres sholat subuh maka buat sedekah subuh, ini mah titipan aja. Karena 50.000 tahun sebelum ibu sedekah dan masjidnya ada, Allah memang sudah takdirkan harus ada di situ ya. Jadi kita mah cuma jadi jalan doang lewat ya. Ini yang kedua terkait sandawa terbaik, itu nanti dibiarin dulu aja curiosnya. Sama satu lagi, ajakan kalau misalnya ada yang pengen untuk hajian, belum pernah berangkat haji, nanti yang di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya ya, nanti ada keberangkatan yang barang pokok ya. Jadi monggo kalau mau ikutan. Dia ada yang furoda, terlepas nanti nggak tahu visanya dan bisa keluar lagi atau enggak. Tapi kita juga ada yang ONH Plus. ONH Plusnya ini paketnya ya sekarang harga dolarnya beda-beda yang ngikutinnya. Tapi dari si owner travelnya titip ada paketan yang mau misalkan untuk di ONH Plus ya cuma 7 tahun masa tunggunya. Ini dicicil 3 juta per bulan selama 7 tahun. 3 juta per bulan selama 7 tahun. Apa kelebihannya? Setelah dicicil 12 bulan, 1 tahun, nanti oleh owner travelnya ditalangin dulu untuk dapat daftar antriannya. Jadi ntar sambil tunggu 6 tahun lagi selesai beres antriannya udah beres,
udah gilirannya berangkat, ini juga udah lunas. Daripada misalkan ada rezeki nabung kan 3 juta sebulan, setelah 7 tahun baru daftar, nunggu lagi 7 tahun lagi, ya. Jadi silakan kalau ada yang mau, ya. Berangkatnya, kalau misalnya daftar sekarang berangkatnya 7 tahun, ya bismillah. Karena kalau kerjasamanya panjang 7 tahun lagi juga berangkatnya nanti pada Muhammad Indah juga. Tapi katanya bisa ada percepatan nanti kalau misalkan ternyata sudah terdaftar lebih dahulu selama setahun, terus nanti ada yang gagal berangkat karena memang entah ada yang udah wafat atau gimana, itu memang bisa diajukan untuk percepatan. Jadi kalau memang rezeki ada yang didapat di 5 tahun, di 4 tahun, ya. Dan ini yang ONH plus, bukan yang reguler yang masa tunggunya berapa di Jogja sekarang nggak tahu ya. Tapi kalau di Bogor ya udah 20 tahunan, ya. Begitu, maka silakan bismillah. Kalau ada yang mau tanya, ini nanti ke adiknya Koko ya, di Kodio, ya, untuk yang hajian insyaallah. Ya, udah gitu aja pengumumannya insyaallah. Gimana Ustazah? Langsung ditutup atau? Ya, kita doa dulu sama-sama ya. Kita tutup dengan sama-sama menundukkan hati, menundukkan kepala, di bermunajat di hadapan Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disorakan dalam hati. Ingatlah doa itu pilihannya cuma 3. Selagi doanya baik, 1 dikabul. Kalau nggak dikabul, dijauhi dari musibah. Kalau tidak dijauhkan dari musibah, maka yang ketiga adalah dihapuskan dosa-dosanya. Selagi doanya baik, pilihannya cuma 3 itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin as-Sadiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Jadikan setiap malam kami sanggup bangun untuk bertahajud menyembah-Mu ya Allah. Bangunkan kami salat malam ya Allah. Buatlah kami bisa tepat waktu menunaikan ibadah salat ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat sebelum taubat kami Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat sebelum dosa-dosa kami sudah Kau ampuni ya Allah. Ini hamba-Mu yang takut atas dosa-Mu. Tapi siapa lagi yang kami bisa mohon ampun selain hanya kepada-Mu ya Allah. Siapa lagi yang ampun ada lebih luas daripada murkanya selain hanya Engkau ya Allah. Dan kami titip orang-orang yang kami sayang ya Allah, orang tua, pasangan, anak-anak. Kami tidak tahu sampai usia berapa kami bisa temani mereka. Kami tidak tahu sampai usia berapa mereka di samping kami. Dan jika di samping kami pun kami tidak mungkin 24 jam membersamai mereka terus-menerus ya Allah. Kami titipkan mereka ya Allah. Pertemukan dengan orang baik, orang saleh, sahabat, guru, lingkungan. Jauhkan dari orang-orang yang berniat zalim. Selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat. Selalu mudahkan kami dalam melakukan ketaatan ya Allah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang salih-salihah, yang hafiz hafizah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang berniat zalim, menjajah. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami harus wafat di sana ya Allah. Selamatkan juga saudara-saudara kami yang terkena banjir dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah, selamatkan negeri ini ya Allah. Anugerahkan pemimpin yang saleh, yang bertakwa, yang takut kepada-Mu ya Allah. Dan izinkan kami tidak hanya dikumpulkan di majelis ini ya Allah. Kumpulkan kami kelak seluruhnya di dalam surga-Mu ya Allah. Dan izinkan kami pulang dalam keadaan husnul khatimah ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan dirahmati Allah, mohon maaf lahir batin. Jika ada kesalahan dari Koko semuanya tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan hanya dari Allah dan kami syukur kepadanya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dulu dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang buku di situ ya. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum.